Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia yang domisilinya di negeri beton ini. Baiklah, channel ini akan menyajikan dua kategori video, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang informasi dan yang kedua adalah pembahasan tentang kasus. Nah, apa sih kasusnya dan apa sih informasinya? Kawan-kawan simak videonya sampai habis. Oke. Informasi yang pertama yaitu aturan untuk suntik VA dosis kedua ini sudah dimulai akhir bulan ini, yaitu tanggal 30 April ya 2022. Kawan-kawan sudah harus disuntik VA 2 dosis. Dan bagi kawan-kawan yang sudah disuntik 2 dosis, silakan memasukkan catatan VA itu ke dalam aplikasi Live Home Safe Anda ya. Jadi nanti kalau kawan-kawan memasuki sebuah tempat kayak pasar, kemudian kayak mall, terus tempat-tempat pemerintah ya, tempat-tempat pemerintah, kemudian supermarket, restoran, tempat hiburan, kawan-kawan sudah ada catatan kalau Anda sudah di VA 2 kali. Nah, kalau belum diva, apakah itu boleh? Tidak masalah. Anda diva atau enggak itu tidak masalah. Tidak terjerat hukum. Asal Anda tidak memasuki tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, ya. Namun, kalau Anda tidak ngetut ya aplikasi Live Home Safe itu dan Anda tidak kena operasi dari petugas, ya kadang kala nasib-nasiban Mbak, takutnya tiba-tiba ada operasi nih, ada pencegatan. Nah ya, di sebuah mall lah, kemudian ada pemeriksaan di restoran. Jadi alangkah baiknya kalau Anda memasukkan catatan VA Anda ke aplikasi Live Home Safe Anda. Oke, ini yang pertama ya. Kemudian kita akan membahas tentang sebuah kasus yang kemarin sempat beredar ya di beberapa sosial media, baik itu juga dibahas di grup PMI ya yang kerja di sini. Nah, informasinya adalah hari Jumat kemarin ini rame banget orang-orang sini ini mendengar berita ya bahwa ada seorang agensi wanita yang umurnya 42 tahun, yang dimana si agensi ini berada di daerah Mongkok sana, ini telah melakukan penipuan terhadap juragannya. Si juragannya ini mencari CC di agensi Mongkok itu. Kemudian si juragannya ini selepas si CC-nya masuk ke rumah, dia pengennya meminta hasil dari kesehatan si CC-nya. Tapi si agensinya ini tidak memberikan hasil tes kesehatan milik CC-nya yang baru. Dan berbagai alasan ini tetap tidak memberikan. Ya, dan dia tuh hanya bilang bahwa enggak apa-apa, CC-nya sehat-sehat kok, ya. Tapi akhirnya pada sewaktu-waktu si CC ini terpapar atau terinfeksi CO19 atau virus. Dari situlah si majikan ini memeriksakan si CC-nya dan ternyata ini terpaparnya sebelum masuk di rumah majikannya. Dari situlah si majikannya ini ngerasa tertipu ya, akhirnya dia melaporkan si agensi tersebut ini kepada Departemen Bea Cukai yang berada di negara ini. Ya, setelah laporan itu didapat dari juragannya, petugas langsung mendatangi agensi yang berada di Mongkok tadi dan langsung menangkap si agensinya. Namun tidak itu saja, si agensinya ini lalu dibebaskan dengan beberapa jaminan dan juga harus wajib lapor sebelum diselidiki secara detail. Nah, kawan-kawan mungkin bertanya, kok bisa lapornya ke
Departemen Bea Cukai. Itu ya. Mungkin Mbak-mbak ada yang kurang paham juga kok lapornya ke situ. Oke, gini. Antara agensi dan majikan ini terlibat semacam kayak jual beli ya. Jual beli, si juragan ini mencari Cece, makanya dia membeli kan. Dan si agensi ini ada Cece, jadi dia menjualkan tenaga Cece-nya. Jadi hal ini masuk ke dalam ibaratnya adalah perdagangan antara si Cece, antara si agensi, dan antara si juragan. Jadi melapornya ini di Departemen Bea Cukai. Bagi kawan-kawan yang apabila merasa ditipu, baik itu antara juragan maupun dari pihak agensi, silakan mbak-mbak nanti telepon di 28 15 77 11. Nah, ini fungsinya adalah bagi kawan-kawan yang memiliki informasi yang salah atau penipuan yang terkait dengan layanan dari agensinya bisa melapor di sini, Mbak. Mungkin banyak kawan-kawan yang nggak paham ya, tapi sekali lagi tolong, kalau memang si agensinya memang nggak baik ya silakan Anda melawan. Kalau memang tetap bandel silakan Anda melaporkan. Oke, itu aja informasinya. Nanti kita akan melihat bagaimana sidangnya dari antara juragannya dan juga si agensinya. Apakah Cece-nya ini terlibat? Ini berarti sekali lagi Cece-nya pasti nggak tahu ya. Nggak tahu bagaimana sih hasilnya. Apakah Cece-nya dikasih tahu? Tapi kalau sampai Cece-nya dikasih tahu sama agensi dan Cece-nya ini diam, ini bisa terlibat juga loh ya, penipuan ya. Jadi kalau sampai si agensi ini ngomong sama si Cece-nya, tapi kalau agensi nggak ngomong sama Cece-nya, berarti mbaknya ini tidak bertanggung jawab atas urusan antara si agensi dan juga juragannya. Itu ya, itu aja informasinya dan itu aja kasus yang kita bicarakan. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.